Inter Milan dan pemain Argentina adalah dua entitas yang seakan ditakdirkan untuk berjalan bersama. Sejak era Javier Zanetti yang ikonik, Inter dikenal sebagai salah satu klub Eropa dengan hubungan emosional dan historis yang kuat terhadap pemain-pemain asal Argentina. Di antara banyak nama, dua di antaranya muncul sebagai simbol kesuksesan. Diego Milito, sang pahlawan Liga Champions 2010. Dan Lautaro Martinez, yang kini menjadi harapan utama untuk mengembalikan kejayaan di pentas Eropa. Kali ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana Lautaro mengemban peran yang pernah dijalankan Milito, konteks strategis Inter Milan saat ini. Diego Milito mungkin hanya bermain selama 5 musim di Inter Milan, namun warisannya abadi. Didatangkan dari Genoa pada tahun 2009, Milito langsung menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang kelas atas. Musim 2009-2010 adalah puncak segalanya, 30 gol di semua kompetisi. Termasuk 1 gol di final Coppa Italia, 1 gol penentu Scudetto di pekan terakhir, dan 2 gol di final Liga Champions melawan Bayern München. 3 partai penentu, 3 kemenangan, 3 kontribusi gol. Milito tak sekadar penyerang, ia adalah eksekutor sejarah. Apa yang membuat Milito spesial bukan hanya statistik, tapi kemampuannya muncul di saat yang paling krusial. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Milito menjadi ujung tombak sistem yang terorganisir rapi, memanfaatkan transisi cepat dan efektivitas serangan balik. Milito bukan tipikal striker flamboyan. Dia efisien, tenang, dan klinis. Persis seperti yang dibutuhkan Inter saat itu. Lautaro Martinez, El Toro, pemimpin era baru. 15 tahun setelah malam legendaris di Santiago Bernabeu, Inter Milan kembali mengusung ambisi besar. Mereka sudah menguasai Serie A, mempertahankan dominasi domestik, dan tampil kompetitif di Liga Champions. Namun satu hal masih dirindukan, mengangkat kembali trofi si kuping besar. Dan semua harapan itu kini berada di pundak kapten mereka, Lautaro Martinez. Didatangkan dari Racing Club pada 2018, Lautaro berkembang secara konsisten di bawah bimbingan beberapa pelatih, termasuk Antonio Conte dan kini Simone Inzaghi. Awalnya tandem bagi Romelu Lukaku, Lautaro kemudian menjelma jadi pusat serangan Inter, dan kini ia adalah jantung tim, pemimpin di lapangan, pencetak gol utama, dan simbol semangat Nerazzurri. Lautaro versus Milito. Beda gaya, satu misi. Meski sama-sama Argentina dan sama-sama striker, Lautaro dan Milito punya perbedaan mencolok dalam gaya bermain. Milito adalah predator kotak penalti murni. Ia mengandalkan positioning, penyelesaian akhir, dan keputusan instan. Lautaro di sisi lain adalah striker modern. Ia bisa turun menjemput bola, membuka ruang, menghubungkan lini tengah dan depan, serta bermain dalam berbagai skema. Ia memiliki mobilitas tinggi, dribble kuat, dan pressing agresif. Namun, satu hal yang menyatukan mereka adalah mentalitas juara. Milito menunjukkannya di final 2010. Lautaro memperlihatkannya setiap pekan, dari gol-gol penting di Serie A, performa solid di Liga Champions, hingga keputusannya bertahan dan memimpin tim meski mendapat tawaran besar dari klub lain. Lautaro sebagai poros taktis. Di bawah Simone Inzaghi, Inter Milan telah menemukan identitas permainan yang solid.
Dengan formasi dasar 3-5-2 atau 3-4-1-2, tim ini mengandalkan kekompakan lini belakang, eksploitasi sayap lewat wingback, dan kreativitas dari lini tengah. Dalam sistem ini, Lautaro berperan sebagai finisher utama. Dengan rekor gol yang konsisten sejak 2020, Lautaro adalah andalan utama Inter untuk membobol gawang lawan. Konektor. Ia sering turun ke lini tengah untuk membangun serangan, memberi ruang bagi tandemnya di depan. Leader pressing. Lautaro menjadi pemain pertama yang memimpin tekanan ke lini belakang lawan, memaksa kesalahan dan membuka peluang dari transisi. Dengan tambahan pemain seperti Marcus Thuram dan Henrikh Mkhitaryan di sekelilingnya, serta pengalaman Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella di lini tengah, Lautaro memiliki tim yang mendukung secara struktur. Namun tetap, dalam momen-momen besar seperti perempat final atau semifinal Liga Champions, kualitas individu seperti milik Lautaro bisa menjadi pembeda, seperti halnya Milito di masa lalu. Peran kapten bukan sekadar ban lengan. Menjadi kapten Inter Milan bukanlah tugas ringan, apalagi bagi pemain asing. Namun Lautaro menjalankan peran itu dengan baik. Ia bukan hanya pemimpin vokal, tapi memberi contoh lewat kerja keras dan loyalitasnya. Sebagai kapten, Lautaro menjadi jembatan antara pelatih dan pemain, antara proyek manajemen dan realisasi di lapangan. Perannya makin penting ketika tim berada dalam tekanan atau tertinggal. Ia menjadi motivator yang mengangkat semangat tim. Lautaro dan misi Liga Champions. Musim lalu, Inter tersingkir di babak 16 besar oleh Atletico Madrid dalam laga dramatis. Kekalahan itu meninggalkan luka mendalam, tapi juga menjadi pelajaran berharga. Terlebih, Lautaro nyaris mengantarkan Inter menjuarai Liga Champions sebelum dihadang Manchester City. Inter kini lebih siap, lebih matang, dan lebih haus untuk membuktikan diri. Dengan skuad yang stabil, pengalaman yang bertambah, dan kapten seperti Lautaro, Inter punya fondasi kuat untuk menargetkan gelar Liga Champions. Lautaro sadar, untuk sejajar dengan Milito, ia harus menaklukkan Eropa. Dan musim ini bisa jadi momen penentu. Ia telah mencetak gol-gol penting, memimpin Inter menjuarai Serie A, dan kini ia mengincar panggung terbesar, final Liga Champions di Allianz Arena, München. Penutup, jejak Argentina yang terus menggema. Inter Milan dan Argentina akan terus jadi cerita cinta yang abadi. Dari Zanetti yang setia, Cambiaso yang cerdas, Samuel yang kokoh, Milito yang menentukan, dan kini Lautaro yang memimpin. Setiap generasi punya pahlawannya. Dan jika musim ini Lautaro bisa membawa pulang trofi Liga Champions ke Milan, maka namanya akan sejajar dengan Diego Milito. Bukan hanya sebagai striker tajam asal Argentina, tapi sebagai legenda sejati yang menorehkan sejarah emas untuk Inter Milan.